Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yesaya pasal yang ke-40. Mulai dari pasal 40 ini saudara, sampai nanti di pasal ke-66. Yesaya itu dibagi dalam beberapa bagian. Nah ini bagian yang kedua. Tentang apa? Tentang berita keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Khususnya bagi bangsa Israel ya, yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Itu mendapatkan sebuah kabar baik. Kabar tentang apa? Kelepasan. Bahwa Allah yang akan membawa mereka kembali ke negeri. Kembali kepada tanah leluhur mereka, yaitu di Israel atau di Yerusalem. Juga di pasal yang ke-40 ini berisi tentang pernyataan Allah bahwa Allah adalah berdaulat atas semua yang terjadi, termasuk berkuasa atas ilah-ilah yang lain, atas dewa-dewa yang lain. Nah, akan kita temui nanti dan kita pelajari. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan menjamah kita. Supaya apa yang kita pelajari dan kita baca hari ini betul-betul menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, kebenaran-Mu dan kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kami yang hidup, Kaulah kami yang besar Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin, amin, amin. Kami akui Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Kau layak diagungkan. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, kita akan membaca beberapa ayat dari pasal 40 kitab Yesaya ini. Mula-mula ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di perikop yang kedua tentang Allah di atas semua Allah. Demikian firman Tuhan, Yesaya 40, Perjanjian Lama halaman sekitar 774. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah saudara, kita baca dari ayat 1 sampai 5 dulu, nanti akan kita lanjutkan. Baik, saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa genaplah penghukuman Israel atau Yehuda sudah genap 70 tahun di Babel. Namun sebelum mereka kembali saudara, masih pada masa ditawan di Babel, Allah sudah memberitakan sebuah berita kelepasan. Ketika Yesaya menubuatkan ini, hukuman belum terjadi saudara. Hukuman belum dilaksanakan. Tetapi nubuatan sudah disampaikan. Jadi rupa-rupanya semua pergerakan kehidupan manusia, apalagi bangsa pilihan pada waktu itu, bangsa Yehuda atau Israel pada khususnya. Dan sekarang ini, pada generasi kita ini, Allah sudah merancangkan sedemikian rupa. Bahwa ya mereka dihukum, mereka ditawan, mereka akan ditindas di Babel. Tetapi Tuhan merancangkan untuk memulihkan mereka. Makanya sebenarnya kalau kita tetap tinggal di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita itu sebenarnya sudah dirancang di dalam tangannya yang ajaib itu. Itulah sebabnya mengapa kita harus tetap tinggal di dalam rancangan Tuhan itu. Nah saudara, kata hiburkanlah dari ayat pertama ini kita sudah melihat bagaimana ketika Allah mengutus Nabi Yesaya. Ini saudara, ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Ditulis ketika masa kehidupan Yesaya sudah mau berakhir. Allah menyatakan nubuatan ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka ditawan di Babel. Saudara tahu? Itu kejadiannya 150 tahun sesudah Yesaya mati. Saudara. Pasal-pasal ini penuh dengan pernyataan nubuatan. Mengenai apa? Pembebasan. Mengenai apa? Dikirimnya Mesias. Yang jelas tadi ya, dikatakan ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun itu. Persiapkanlah jalan di padang gurun untuk Tuhan. Ini seperti yang diucapkan Yohanes Pembaptis sebelum Yesus lahir, bukan? Digenapi. Ada orang yang bersuara lantang di padang gurun. Padang gurun itu lambang tentang penderitaan, tentang kekelaman, ya, tentang suasana dunia yang gelap. Dan tidak ada pengharapan, ya. Tidak ada jalan keluar. Nah, di tengah-tengah padang gurun itu ada bersuara seseorang untuk menyatakan bahwa Mesias akan datang. Ini juga berita tentang apa? Kelepasan. Bukankah Mesias dilahirkan ke dunia? Yesus Kristus lahir ke dunia. Pada mulanya memang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari jerat dosa supaya masuk kepada kemuliaan atau glorifikasi. Sampai dengan kita sekarang ini,
Yesus Kristus datang supaya apa? Kita yang harusnya binasa mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukankah itu juga berita kelepasan? Maka kalimat pertama, kata pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah hiburkanlah. Hiburkanlah. Bahwa akan ada kelepasan bagi kalian, hei orang Yehuda. Dan bagi kita ini akan ada kelepasan buat kita semuanya ketika penindasan itu datang. Jadi sebenarnya saudara, dari pasal 40 sampai pasal 66 itu dibagi dalam 3 golongan. Secara umum nih. Yang pertama, pasal 40 sampai 48 itu menekankan tentang pelepasan atau lepasnya penderitaan, khususnya bangsa Yehuda dari penderitaan di Babel. Itu pasal 40 sampai 48. Nah, nanti akan kita pelajari itu. Lalu pasal berikutnya, pasal 49 sampai 57, itu bisa tentang penebusan. Penebusan. Lalu pasal 58 sampai 66 adalah pasal kemuliaan. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana 3 golongan atau 3 bagian dari Yesaya 40 sampai 66 ini menyatakan bahwa ada kabar baik kepada orang yang tertindas, kepada orang yang menderita, kepada orang yang tetap taat di dalam penderitaan. Ya, karena dosa dihukum Tuhan, tapi mereka tetap setia di dalam kawasan berkat Allah. Sementara mereka ditindas, sementara mereka diperlakukan tidak adil, mereka akan mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Itu ditebus oleh darah Kristus. Dan nanti pada akhirnya kemuliaan diberikan. Katakanlah, ketika Tuhan memilih Israel, itu adalah justifikasi. Tetapi sebelum mereka menerima glorifikasi, harus ada sanctifikasi, pengudusan, mengerjakan keselamatan. Tetap tinggal di dalam kawasan berkat Allah. Sekalipun mungkin dididik Tuhan, diizinkan Tuhan menderita, ya, diizinkan Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi ini masa-masa sanctifikasi. Karena nanti pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada anak-anaknya. Luar biasa bukan? Jadi kalau kita membaca atau belajar firman Tuhan, mari kita lihat secara grand design-nya, saudara. Apa itu? Allah merancang yang luar biasa buat anak-anaknya. Nah, selain kata hiburkanlah, ya, ada kata umatku. Jadi Yesaya memberikan sebuah pengertian, hiburkanlah umatku. Yesaya dipakai Tuhan untuk menghibur umat Allah. Bernubuat bahwa akan ada kabar baik. Jadi rupa-rupanya saudara, yang berhak mendapatkan pemulihan, yang berhak mendapatkan kekuatan atau kemuliaan adalah umatku, umat Tuhan. Dalam hal ini, orang yang terhisap di dalam umat Allah itu mendapatkan janji kelepasan. Orang yang mendapatkan janji kelepasan itu adalah orang-orang yang disebut umat Allah. Makanya dalam segala keadaan yang sulit seperti apapun, kalau kita tetap disebut sebagai umat kepunyaan Allah, maka saudara dan saya berhak terima janji-janji Tuhan. Wah, luar biasa. Yesaya ini memberikan sebuah pengertian yang luar biasa. Ini nubuatan saudara kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Tapi ini pelajaran yang harus kita mengerti. Ternyata bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, bagian yang pertama, tetaplah menjadi umat Allah. Jangan sampai kita keluar dari posisi sebagai umat Allah. Jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita. Menjual iman kita dengan apapun juga. Karena pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Apalah jadinya kalau kita keluar dari rencana Tuhan. Apalah jadinya kalau kita menjual hak kesulungan. Apalah jadinya kalau kita menolak karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, tetap tinggal di dalam kawasan berkat Allah itu sendiri. Nah saudara, tadi di pasal yang ayat yang ketiga ada kata, ada suara-suara yang berseru-seru di padang gurun. Ayat ini merupakan nubuatan. Ya, bahwa akan terjadi pemulihan. Orang Yahudi akan dipulihkan dari pembuangan.
lalu akan datang Mesias. Dia memberikan sebuah tawaran keselamatan. Sehingga apa? Nanti, hei orang Israel, bukan hanya kamu dipulihkan kembali ke bangsa atau negerimu, tetapi Mesias penebusmu akan lahir. Dan dia akan membawa engkau kepada kesempurnaan, yaitu apa? Penebusan, langit yang baru dan bumi yang baru. Wow, ini saudara. Dan ini digenapi. Yesaya 40 ayat 3 dan 4 ini digenapi dengan datangnya Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua, selain kita harus tetap tinggal di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus. Satu-satunya juru selamat yang membawa kita berpindah dari dunia yang gelap ini, dunia yang akan dihancurkan ini, kepada langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru, surga, tempat kemuliaan itu. Oleh sebab itu, jangan pernah ditukar iman kita dengan apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus. Sebab apa? Sebab hanya Yesuslah yang mampu membawa kita kepada kemuliaan yang Bapa sediakan. Apa itu? Yerusalem yang baru. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ayat 12. Ayat 12 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya. Dengan emas membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Nah saudara, ini gambaran bagaimana Allah memberikan sebuah pengertian pertama kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Bahwa, hei Israel, tidak ada Allah yang sebesar Allahmu, yaitu aku. Kamu persamakan dengan apa? Siapa yang mampu menyamai Allah? Sejajar dengan dia saja nggak ada. Tadi dikatakan, nasihat manusia ingin menasihati Allah. Oh, manusia itu seperti debu. Bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba. Jadi dalam ini tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan pengen memberikan sebuah kepastian kepada bangsa Israel. Bahwa kalian adalah umat pilihan. Kalian punya Allah yang benar. Allah yang mengatasi segala sesuatu. Berdaulat atas segala sesuatu. Yang memutuskan dengan mutlak keputusannya. Tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat dibatalkan dengan apapun juga. Kepada dialah kamu harus mengabdi dan memuja dan memuji. Allah sedang memberikan sebuah pengertian kepada bangsa Israel. Lewat nubuatan ini. Hayo tetap setia kepada Allah. Israel akan menyaksikan kemuliaan Allah ketika apa? Ketika mereka dilepaskan Tuhan dari pembuangan di Babel. Tetapi sebelum itu Allah akan menyatakan kemuliaan dan kuasanya dengan cara yang lebih hebat. Dalam diri apa? Dalam diri Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini ada tipologi
ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel atau mengeluarkan Israel, Yehuda itu dari penindasan di Babel. Seperti Yesus Kristus datang ke dunia melepaskan kita semuanya dari penderitaan dunia ini. Kalau Yehuda dikembalikan ke Yerusalem yang sekarang ada ini, maka kita dikembalikan kepada Yerusalem yang baru. Pernah terusir dari Taman Eden, Taman Kenikmatan, maka akan dikembalikan kepada Yerusalem yang baru, yaitu tempat kenikmatan kekal sampai selama-lamanya. Tipologinya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Ini yang harus kita imani, saudara. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Maka saya katakan, penderitaan seberat apapun, bahkan mungkin penganiayaan yang menakutkan sekalipun, jangan pernah melepaskan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah menukar apapun dengan dunia ini yang sementara. Sebab apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita baca ya di ayat yang ke-31. Ini luar biasa, saudara. Ayat 31 bilang begini. Pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, ini berita penghiburan dan kelepasan yang luar biasa dari Tuhan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Nah, pada zaman kita ini, saudara, Tuhan sudah menggenapinya dalam diri Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan, itu artinya mempercayakan sepenuhnya hidup kita di dalam tangannya. Hal itu meliputi apa, saudara? Semua aspek kehidupan kita. Kita sebagai apa? Sebagai bisnismen, pengusaha, hamba Tuhan, ibu rumah tangga, atau karyawan, pelajar dan mahasiswa. Semuanya harus mengakui bahwa Tuhanlah yang merancang kehidupan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan sang perancang hidup itu, Tuhan menjanjikan apa? Diberikan kekuatan untuk menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah kelemahan, penderitaan dan pencobaan ini. Tuhan akan menyegarkan. Saya suka sekali dengan kata menyegarkan. Kenapa, saudara? Karena biasanya orang yang dalam penderitaan, dalam aniaya, kelelahan, ya, atau dalam himpitan hidup ini, kadang merasa kering hidupnya, merasa gersang hatinya. Kata menyegarkan artinya seperti tanah kering yang memberikan air hujan, segar kembali. Ada kehidupan, ada pengharapan, ada kemuliaan yang menanti kita. Kata menyegarkan artinya diberikan semangat yang baru. Lalu ayat 31 juga punya pengertian begini. Tuhan memberikan kemampuan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang sedang kita hadapi. Bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Satu-satunya burung yang berani menghadapi badai, Raja Wali, saudara. Mengapa firman ini Allah memakai kata Raja Wali? Karena dia sedang memberikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Kalau engkau tinggal di dalam aku, menanti-nantikan dengan taat dan setia ke pertolonganku, kalian tuh seperti burung Raja Wali yang sedang dalam menghadapi masalah yang besar, tapi kamu bisa terbang tinggi, naik, menikmati kemuliaan itu. Allah tidak mengambil jenis binatang yang tanpa maksud, saudara. Tadi saya katakan, kata Raja Wali itu, burung yang mampu mengatasi badai. Dan dia betul-betul memiliki kekuatan, kepak sayapnya itu kuat sekali. Tuhan mau di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah puting beliung permasalahan, kita tetap mengepakkan sayap kita. Siapa yang sanggup mengepakkan sayap? Hanya orang yang diberikan kekuatan baru dari Tuhan. Dan kesanggupan kita untuk tetap berjalan di dalam masalah ini,
tanpa lelah dan terus maju karena Tuhan bersama dengan kita. Wah, kuncinya cuma satu sebenarnya. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita tinggal di dalam rancangannya dan rancangan Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada di dalam kita. Maka sebesar apapun masalahnya, sehebat apapun pergumulan kita akan seperti burung Raja Wali. Menang terhadap badai. Mengatasi setiap badai hidup. Dia memberikan kesanggupan buat kita. Bahkan ketika dihantam badai, kita tidak merasa lelah. Dihantam permasalahan, kita tetap maju di dalam Tuhan. Karena inilah janji Tuhan buat anak-anaknya. Allah berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Tuhan akan memberikan apapun yang mereka butuhkan dan perlukan. Untuk apa? Menopang kita semuanya menjalani hidup-hidup kita. Dan kalau kita selesai di dunia ini, Allah menyediakan Yerusalem yang baru buat saudara dan saya. Dan itulah Yesaya pasal ke-40. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran yang indah hari ini. Kami tahu di tengah-tengah bangsa Israel dinubuatkan akan dibuang ke Babel. Namun sesungguhnya Allah sudah merancang untuk dipulangkan. Merancang untuk dipulihkan. Dan betul terjadi. 70 tahun setelah pembuangan, Allah mengembalikan bangsa pilihan ini ke Yerusalem. Lewat tangan Tuhan yang kuat itu. Mereka dipulihkan, disegarkan, diberikan kekuatan yang baru, dan dikembalikan pada posisi yang semula sebagai anak-anak Allah. Demikian pula dengan kami ya Tuhan. Kalau kami melakukan hal-hal yang tidak benar, kami pantas dihukum Tuhan, dihajar Tuhan, didisiplinkan Tuhan. Sanktifikasi itu tidak boleh kami hindari, kami harus jalani. Oleh sebab itu, di masa-masa sanktifikasi, Allah menyertai, Allah berjanji memulihkan, dan Allah menyediakan kehidupan yang baru buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan akan membuat kami kuat, membuat kami tidak lelah berjalan, bahkan berlari sekalipun. Sebab kekuatan seperti burung Raja Wali Tuhan berikan buat kami semuanya. Siapa yang tinggal di dalam Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Mereka yang letih lesu sekarang dihiburkan Tuhan. Diberikan kekuatan yang baru. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.